Malayaki di mana, ingat nggak? Nggak ingat. Terakhir. Terakhir di Perjanjian Lama ya? Iya. Wah, masih bagus, masih tahu dong, masih hafal dong. Enggak. Kebetulan. Ini karena Rukia itu subscriber saya. Hubungin saya, datang sini, bawa rame penuh sampai jam 12 malam dari maghrib. Mau masuk Islam, yang istrinya udah mau masuk Islam, yang suaminya nggak mau. Saya tanya kenapa nggak mau? Kan istri mau masuk Islam. Saya mau lihat bukti dulu istri saya, nanti kalau berubah baik baru saya masuk Islam, kata suaminya. Lah, mau masuk Islam ngeliatin perubahan istrinya dulu, saya begitu kan. Terus apa akhirnya saya bilang, kalau salah satu suami istri masuk Islam, pernikahannya secara agama batal. Nah, tinggal pilih mana. Kalau istri mau masuk Islam, pernikahan batal. Masih ragu-ragu kan. Akhirnya di Rukia di sini sama tukang Rukianya. Rukia. Setelah di Rukia baru mau. Jadi memang ada yang mungkin, jadi itu keluarga memang gimana ya, hidupnya nggak tentrem gitulah tiap hari. Isinya ribut terus tiap hari gitu. Istri sampai nangis-nangis di sini. Untung bawa temennya sama. Anak-anaknya udah gede? Anak-anaknya yang besar ada lumayan dah. Ada yang 16 tahun, ada yang 14 tahun. Terus kemarin ceweknya 2. Akhirnya udah sahadat semua sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang cuma miskonsepsi dengan Islam. Bener. Kalau kita nggak pelajarin, pasti miskonsepsi. Salah memahami gitu. Sering lah, dulu aja mama saya sering bilang begini, Islam tuh agamanya orang miskin katanya. Pernah dengar? Enggak sih, cuman mama saya juga kayak gitu. Mama saya suka bilang kayak, nanti kalau kamu kayak kalau di Islam bisa dipoligami loh. Bisa apa? Bisa dipoligami loh. Ada nggak orang Chinese yang poligami istri banyak? Saya tanya. Ada nggak ya? Coba, enggak kan? Meninggikan. Meninggikan dari mana? Kan dari yang tadinya bisa lebih dari 4, dibatasi. Oke, ini sekarang 4 nih. Nah, yang 4 ini Cinta bilang ditinggikan dari mana? Ya, disuruh adil kan. Satu adil. Kedua? Kan statusnya sama semua kan? Istri yang sah kan? Kalau istri yang sah berarti dapat warisan, dapat nafkah, dapat sandang, pangan, papan yang sama gitu. Iya. Tapi kalau misalnya istrinya 2, terus mistresnya 2 gitu. Yang ini kan nggak ada statusnya. Nah itu. Jadi kalau dengan poligami itu justru malah setiap wanita yang menjadi istrinya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kalau di barat, istrinya 1, bener. Tapi mistresnya bisa banyak gitu di mana-mana gitu. Nah kalau mistres ini kan nggak ada statusnya. Punya anak juga nggak diakuin. Justru di Islam begitu. Tapi apakah di Islam poligami itu wajib? Enggak. Justru berat syaratnya. Iya. Justru syaratnya berat. Kalau nggak bisa adil, nikahinya 1 saja. Sekarang ibu nih, seorang ibu punya anak 4. Bisa nggak ibu itu adil ke semua anaknya? Coba. Secara hati. Pasti ada yang beda. Pasti. Berarti mamanya dia nggak sayang sama dia nih, karena dia bisa ngomong gitu nih. Iya. Sama hidup juga. Udah. Betul nggak? Kue. Nah kalau seorang ibu aja nggak bisa adil, benar-benar adil sama anak darah dagingnya sendiri, lah bagaimana suami sama istri yang bukan darah daging? Jadi syaratnya kalau nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Nah cuman di Islam yang berani kasih perintah nikahilah 1 saja. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Di Bible cuman ada perintah nggak boleh poligami hanya untuk raja di Perjanjian Lama, untuk gembala sidang dan diaken di Perjanjian Baru. Udah, cuman itu aja perintah, nggak boleh istri lebih dari 1. Kata mau lihat Bible, mau lihat yang mana? Mau lihat yang itu sih, ayat-ayat Ayat-ayat palsu. yang apa ya? Ayat yang mana? Banyak banget ya. Itu semua revisian ada kok. Ada. Jadi saya memang sengaja ngumpulin dari yang paling lama, paling kuno. Yang bahasa aslinya juga ada. Bahasa aslinya juga ada. Mau yang Ibrani juga ada, mau yang Yunani juga ada, mau yang Arab juga ada. Oh. Ya ada yang Arab. Arab ada terjemahannya. Ini yang Ibrani. Ini Ibrani juga. Ini yang Yunani.
Ini Yunani juga. Ini yang malah pernah ngeliat Bible ini nggak? Wow. Ini Bible diterjemahin tahun 1896. Papanya aja belum lahir kali nenek. Belum lah, 96. Belum 96. Ini dicetak tahun 1916. 1916. Oh. Wasiat yang baru. Ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Oh iya. Siapa tuh nama? Isa Al-Masih. Kok bukan Yesus? Iya. Ini beli ini, saya tender, ikut tender. Lawan tender saya Lembaga Alkitab Indonesia. Oh. Saya dikasih tahu sama yang jual gitu. LAI. Iya. Wow. Jadi saya yang dapat. Enggak. Ini masih belum ada tulisan Alkitabnya. Ada sebenarnya, cuman dia nggak diwarnain, dia kan oke, pakai oke. hardcover. Iya. Kalau kayak Buku. gini boleh difoto kok. Boleh, Mau difoto ya? boleh. Nah itu masih ada yang jual tuh, satu lagi di Tokopedia. Kalau mau beli, Kerin boleh. Enggak. Murah kok. Nih, 65 juta. berapa nih? 65 juta. 65 juta, mahal banget ya. Satu ini. Kalau Kerin dulu belajar Bible-nya gimana? Oh, kebetulan aku yang enggak yang Nggak ikut pendalaman? baca, ya. Nggak pendalaman? Kebetulan dan keluarga saya tuh pelayanan banget. Papa sekarang posisinya juga ketua lingkungan. Waduh, Adik ketua OMK. waduh, Mama lektor. waduh, Terus sama-sama ikut pelayanan KOR. waduh. Cuman saya sendiri yang enggak. Terus kalau anaknya masuk Islam gimana tuh? Sinta nggak pernah bayangin gimana orang yang dari kekristenan, apalagi yang aktif seperti keluarganya Iya, benar. Karin, keluar dari Kristen masuk Islam rasanya gimana? Mungkin Sinta nggak pernah bayangin. Ada yang dibuang, ada yang disekap, disekap dalam rumah loh, nggak boleh keluar. Loh. Ada yang dicoret dari harta warisan, bahkan ada yang dicoret atau dibatalkan akte lahirnya. Saya nggak, bener. Saya ada mualaf tinggal di sini 6 bulan. Orang tuanya kaya, ibunya punya hotel, ibunya punya rumah sakit, bapaknya punya kontraktor besar. Keluar dari keluarga, dari Kristen masuk ke Islam, ketahuan, diusir sama keluarganya, akte kelahirannya dibatalin. Terus dicoret dari daftar harta warisan. Di sini 6 bulan kan, tapi namanya ibu ya, namanya ibu sama anak. Anaknya mau gimana kan pasti ibu nggak bisa lepas lah ikatan batin ya. Kalau sama bapak mungkin masih bisa lah ya. Ibu nggak bisa lepas ikatan batin. Jadi akhirnya ibunya sendiri yang menghubungi dia. Ya kan? Kamu gimana? Gini, ya walaupun masih judes gitu loh ya. Begitu saya tahu malam saya dihubungin sama ibunya di Bandung, saya bilang kamu segera pulang ke Bandung. Segera pulang, saya bilang. Kalau nggak punya duit saya kosin. Ngapain? Samperin ibu, cium tangan, kalau perlu cium kaki, saya bilang. Bener, dia pulang. Ya nggak tahu lah di mana di sononya gimana, saya nggak diceritain detail lah ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang dengan keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya ajarin cium kakinya saya bilang kalau perlu. Karena di Islam kita wajib menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Di Islam. Betul kan? Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu latar belakangnya Karin mau masuk Islam karena apa? Itu sih, kan sebenarnya Mau nikah? enggak. Nah, benar. Bukan karena itu. Enggak. Biasanya kalau nggak karena nikah, Iya. nanti kalau ditanyangin di YouTube banyak yang daftar. Bener. Tapi enggak. Ya, maksudnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Oke, terus karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut sama dunia. Akhirnya.
Alhamdulillah. Berarti ini disamperin hidayah berarti namanya. Tapi sudah berani meninggalkan agama lamanya, maksudnya karena sudah menemukan kejanggalan atau bagaimana? Iya. Boleh. Kejanggalannya apa? Sebenarnya dari setahun yang lalu itu saya memang ada yang bilangin ke saya, kok agama kamu tuh kayak gini gitu kan? Iya. Yang enggak, bukan bukan. dia. Pacar saya. Oh, gitu. Oh pacar. Pacarnya Muslim? Ya. Oh, oke. Terus? Benar. Jadi dulu waktu itu sempat dibilang kayak, kamu tahu nggak berita yang tentang Paus itu mendukung LGBT? Nah, dari situ itu. Oh. Dari situ akhirnya, karena kan Terus? kita posisinya jauh nih, tapi kita sering ini ya, apa namanya? LDR. LDR ya? Ya, LDR. tapi kita sering nonton film yang ya tentang kayak gitu-gitu kan. Tentang Kayak- LGBT? Nggak, tentang kayak debat-debat. Oh, debat. Gitu, Ya, ya sih. terus? Terus akhirnya dari situ pelan-pelan, mungkin waktu awalan saya juga kayak bilang kayak masih menolak juga, kayak dia juga ngobrolin yang ke arah tentang Katolik kok kayak gini sih, gini-gini saya juga masih kayak yang nolak juga, kayak nggak usah lah bahas-bahas agama. Saya juga pernah bilang kayak gitu, kayak nggak usah lah kayak gitu. Saya juga nggak mau tahu gitu loh isi Bible apa, karena kan ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca Bible setebel itu juga kan, kayak saya juga mau cari tahu juga kayak males banget. Ya kan? Ini tebalnya segini ya? Ya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru kan? Ya. Ini segini nih. Ini juga perjanjian lama, perjanjian baru. Cuman tambah Deuterokanonika. Bandingin tebalnya. Iya, beda banget. Banyak banget yang dibuang ya. Tapi kenapa nggak mau baca Bible? Karena tebel. Ger. Sebenarnya. Karena tebal belum pernah lihat ini kan? Terus? Sama kayak saya kan kayak kalau membaca tuh tipikal yang kayak nggak paham banget gitu. Kayak kalau kita juga kalau misal saya ke gereja nih, saya kan sering ya pokoknya kalau di Semarang posisinya saya pasti ke gereja karena kalau nggak di gereja dimarahin papa saya. Iya. Paham. Iya. Terus? Kalau misal ada Romo nih bacain kitab suci, itu saya juga nggak paham. Saya nggak paham banget gitu. Mungkin dulu kecilnya jarang ikut sekolah minggu kali ya? Sekolah minggu, cuman kan kalau Katolik sekolah minggu kayak yang cuman ya gitu-gitu aja. Iya sih. Beda sama sekolah minggu. Nggak pernah ikut Kristen ini, apa katekisasi atau apa gitu? Enggak, kebetulan itu sih. Saya tuh juga dari kecil kayak yang disuruh-suruh buat ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Cuman saya waktu itu akhirnya mengiyakan cuman yang lektor. Sama saya pernah ikut Young Girl Camp gitu. Kayak emang yang isinya cewek semua yang waktu itu. Terus waktu saya ikut itu juga ya karena itu udah disuruh papa mama saya berkali-kali, karena kebetulan papa saya ikut teologi, mama saya juga yang ikut ada Braveman, ada CAP, kursus evangelisasi pribadi itu. Waduh, iya. Yang emang yang pelayanan kayak gitu-gitu, ya. Jadi saya disuruh-suruh kayak gitu kan. Adik saya juga, dan kebetulan sekarang adik saya juga udah jadi akhirnya karena udah disuruh-suruh macam-macam, sekarang udah ketua OMK. Waduh. Ya. Nah, saya nggak bisa bayangin nanti papa mamanya gimana kalau tahu dia masuk Islam ya. Iya, makanya saya juga takut banget sebenarnya. Tapi boleh takut, tapi jangan kebanyakan takutnya, karena belum tentu terjadi. Iya benar. Masih banyak yang begitu, awalnya takut, tapi giliran menghadapi ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Ya memang tetap ada kemungkinan, tapi tidak 100% terjadi gitu lah. Soalnya kan kedua orang tua saya keras, dua-duanya keras banget. Tapi kan sekarang kan Karen sudah dewasa. Iya betul. Sudah dewasa, sudah mandiri. Mungkin nggak 100% mandiri lah ya. Tapi kan sudah bisa cari nafkah sendiri. Iya benar. Ya memang orang tua pasti. Malah pasti. Apalagi kalau pekerja gereja. Bukan apa-apa. Malu kan sama teman-teman gerejanya. Iya benar. Iya kayak misal saya juga kalau misal kan ada latihan kor di rumah saya juga, itu kan yang ikut cuman adik saya, papa saya, mama saya selalu ditanya, Karin kemana? Gitu pasti ya. Pasti. Karena sistem kekeluargaan di gereja itu memang jauh lebih apa ya? Jauh lebih erat daripada di masjid. Di masjid, pengurus masjid
belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Tanya. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, keluarga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan, jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Gitu. Saya pernah ceramah di satu masjid besar di Pasar Minggu. Imamnya mantan imam masjid di Houston, Amerika Serikat. Oh, keren dong, saya bilang. Udah gitu masjid yang di Pasar Minggu itu punya sertifikat ISO 9001. Keren nggak? Keren. Tapi kalau saya tanya, Ustaz, punya data jamaah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Begitu saya ceritain kalau di gereja begini-begini, kaget ya. Itu ya. Nah, tapi maksud saya, oke, Karin sudah tidak terlalu familiar berarti dengan Bible ya? Iya, setelah terlalu. dengar-dengar, kan saya juga akhirnya baru-baru tahu itu setelah dengar-dengar kayak apologet yang debat. Nah, dari situ saya baru tahu. Tapi maksudnya doktrin Kristennya sendiri paham? Doktrin itu maksudnya ajarannya paham? Iya, tentang kayak yang Trinitas gitu-gitu ya. Iya, Trinitas, kasihilah musuhmu. Enggak banget juga sih. Saya. Memang ya gimana ya, itu kan ajaran yang memang diajarkan dengan cara doktrinisasi. Jadi bukan untuk orang mengajak berpikir, tapi imani saja. Iya benar. Biasanya romo, pendeta kalau ditanya, mereka kan jawabnya begitu, bagaimana aja gitu. Beda sama di Islam. Kalau di Islam, di Quran itu juga disebutkan bahwa kita kalau menerima informasi, satu, kita harus cek valid enggak. Kedua, kalau kita memilih, kita harus bandingkan. Bukan cuma asal terima gitu. Kalau kita bandingkan, berarti kan, nah, kalau mau beli apa aja kan pasti milih kan. Mau beli bando juga pasti milih kan. Apalagi ini jalan keselamatan gitu Pak. Kayak harus dipilih-pilih. Jadi di dalam Islam itu nggak boleh asal menerima, tapi harus menggunakan akal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran, ratusan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini bahasa Jakartanya nih, lu nggak mikir gitu, lu nggak punya otak, gitu. Lu nggak bisa merenung gitu loh, kurang lebih begitu ya. Untuk umat manusia, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta tuh sudah menciptakan ini dengan segala keajaibannya, yang ternyata sinkron dengan sains zaman sekarang, manusia disuruh berpikir gitu. Dengan segala keajaiban di dalam Quran mengenai sains yang sudah dibuktikan zaman sekarang, kita harusnya bertadabur gitulah, memikirkan, merenungkan kekuasaan yang menciptakan kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita buka pintu aja, kita lihat hujan, siapa yang bisa bikin hujan gitu. Ya kan? Iya. Di Quran sudah disebutin bahwa hujan itu berasal dari laut, dari air yang diangkat ke langit, jadi awan. Awan itu berat, dia membawa air, bertonton loh ya, kalau kita sekarang lihat di sains loh. Awan itu bukan ringan, walaupun dia mengambang di udara, tapi itu sebenarnya bertonton itu beratnya. Kok bisa gitu loh? Sesuatu yang bertonton itu bisa ngambang di langit gitu. Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Kita sebagai manusia zaman sekarang yang hidup di zaman ilmu pengetahuan, kan harusnya kita, oh iya ya, ini berarti kan ciptaan Allah nih. Berarti Allah tuh ada, Allah tuh kuasa gitu. Bisa jatuh hujan, bisa ada pelangi, itu semuanya udah disebutin di Quran. Kalau di Bible, gimana? Langit punya tiang. Tiang awan itu ya. Iya. Jadi begitu. Jadi tidak semua informasi yang di Bible itu salah, tidak. Iya. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan dalam Bible. Tetapi Bible ini sudah ada campur tangan manusianya. Sudah banyak campur tangan manusia, sehingga sudah tidak murni lagi. Kalau kita baca dari Kejadian, ya, sampai Yesus, Kejadian berarti kan, kalau Perjanjian Lama kan Kejadian sampai Maliaki. Yesus kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Adam sampai Yesus, kalau kita mau ambil kesimpulan aja,
Kesimpulan yang gampang aja. Pesannya apa sih? Mereka itu, orang-orang yang diceritakan dalam Bible, pesannya tuh hampir sama dengan pesan di dalam Islam sebenarnya. Pesannya Tuhan itu hanya satu gitu. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Masakan ia berfirman terus dia mengingkari gitu. Nanti ada lagi pesan Tuhan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa jadi makhluk gitu maksudnya. Tidak bisa jadi manusia gitu. Di Perjanjian Lama tuh ada jelas. Kalau bersalah, berdosa, harus apa? Bertobat. Nggak ada cerita harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa, itu nggak ada. Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Karena nggak pernah baca mungkin ya, jadi saya review gitu ya. Iya. Review secara global aja. Iya. Coba kita kalau kita buka nih. Ini sebenarnya pesan-pesannya juga masih ada banyak yang benar gitu. Ini kitab suci Katolik loh. Iya. Nih ya, ini Katolik nih bukan Iya. tapi sama aja isinya, bedanya cuman ini 73 kitab, kalau yang Protestan 66 kitab. Oh. Nah, 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Nah, jelas nggak? Terus ada di belakang nih. Di Maliaki, KB, manusia. Maliaki di mana, ingat nggak? Nggak ingat. Terakhir. Terakhir di Perjanjian Lama ya? Iya. Wah, masih bagus, masih tahu dong, masih hafal dong. Enggak. Beneran. Ini karena nggak ada itunya sih, jadi mesti cari-cari sebentar. Belum banget ya. Karena ini ada catatannya. Nih Maliaki kan. Oh, iya. Maliaki 3 ayat 6 kalau nggak salah. Apa nih? Tuhan, Aku Tuhan bahwasanya aku Tuhan tidak tidak berubah. Dan kamu nih aku tidak akan Jelas kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kok tiba-tiba di Perjanjian Baru kok ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan gitu? Kan berarti udah kontradiksi, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Iya. Padahal Yesus di Perjanjian Baru pesannya apa? Ke bangsa Israel. Matius 4 ayat berapa nih? 10, mana 10? Matius 4, Sebelumnya. 10 mana? Ini 15. Ya, sebelum 8, 9, 10. Nyala iblis. Sebab ada tertulis Waktu engkau Yesus harus menyembah Tuhan Allahmu. Waktu dicobain sama iblis, Yesus bilangnya apa? Iya, nyala iblis. Sebab Harus udah menyembah tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Terus di sini dibilang apa lagi nih? Di Markus. Markus 12 ayat 29. 29 mana? Ini, kok 37? Oh ini nih, 29 di sini. Ya, Apa nih? hukum pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Kok kenapa ya nggak bilang Yesus, aku nih Tuhan yang Esa gitu? Nggak bilang gitu. Iya, nggak ada. Ada ya? Iya. Ada di Matius begini nih. Ini lebih jelas lagi nih. Putusan. 18. Ini berapa? 18 kan ya? Ayat berapa nih? 1 ayat 3 coba. Dia berkata, apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Jadi untuk masuk kerajaan surga, perlu apa? Cuman perlu apa? Bertobat kan? Dan menjadi seperti anak kecil ini. Menjadi seperti anak kecil maksudnya gimana sih? Polos gitu ya? Betul nggak? Bertobat bilangnya.
Terus kan tiba-tiba di surat-surat Paulus, you nggak akan selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang udah mati di atas kayu salib. Iya. Itu. Ada perbedaan gitu loh. Iya. Paulus bilang kalau nggak ada dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, makanya apa? Kalau tidak ada dosa itu, makanya kita tidak berdosa. Jadi maksudnya ada dosa yang menjalar dari Adam Hawa ke kita gitu. Ke setiap bayi yang lahir tuh udah bawa dosa waris. Iya. Jadi kalau bayi yang lahir sehari 2 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka. Neraka. Kalau menurut Paulus. Menurut Paulus. Tapi kalau menurut logika kita, apa iya Tuhan Betul. adil nggak sih? Baru lahir kok masuk neraka gitu loh, karena bawa dosa. Tahu dosa juga enggak gitu bayinya. Gitu loh maksudnya. Jadi di dalam satu kitab ini memang ada doktrin yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang perjanjian lama itu sebenarnya punya orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi itu betul-betul murni monoteis. Tuhan cuma satu, nggak ada yang lain gitu. Karena perintahnya apa? Di Keluaran 20. Di 10 perintah Allah kan ada sebenarnya. Bentar ya. Saya ambil aja. 10 perintah Allah kan ada di Keluaran setelah Kejadian. Keluaran 20. Ayat 17 kalau nggak salah. Coba. Jangan apa? Jangan mengingini rumah Sebentar, dari sini. Yang Iya, yang ini ya. hormatilah sebelumnya sebab yang hukum pertama. Sorry. Yang mungkin. Nih, ayat 23 tuh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sinta mungkin bingung, kok jangan ada Allah lain gitu. Mungkin bingung kalau orang Islam. Kenapa? Karena kalau di Islam, nama Tuhan Sang Pencipta itu adalah Allah. Ya Allah. Kalau di Kristen, di Bible Kristen, mereka pakai kata Allah, tapi ada yang A-nya kecil, ada yang A-nya besar, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua gitu. Beda-beda. Jadi kalau yang Allah cuman huruf A-nya aja yang besar, itu sama dengan Rob. Kalau di Islam. Kalau Allah yang A-nya kecil, semuanya kecil, itu di Islam sama dengan ilah. Sesembahan. Kalau kita kan jelas. Kalau ditanya, nama Tuhan Sinta siapa? Allah. Tuh. Nggak akan pusing gitu kalau orang Islam. Tapi kalau di sini, ada yang tulisan Tuhan. Tuhan dengan huruf T besar. Ada yang huruf besar semua. Ada yang T kecil. Betul kan? Nanti jadi mereka punya istilah Tuhan Allah gitu. Kalau orang Kristen nih, kan kita tes aja nih. Kita tes nih. Bedanya Tuhan sama Allah itu apa? Ya, kalau di Bible? Kalau di Bible pasti sama. Disamakan. Kalau disamakan, kenapa di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yang esa, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja yang esa, yaitu Yesus. Kenapa dibedain Yesus sama Bapa? Yang Bapa Allah, Yesus Tuhan gitu. Pasti bingung. Jadi sebenarnya Paulus sih sebenarnya sebenarnya Paulus tuh nggak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Kan Yesus dianggapnya kan Yesus kan punya Tuhan, namanya Bapa. Disebut Allah gitu kalau di Bible. Paulus itu menganggap Yesus itu bukan Bapa, tapi hanya pengantara. Ya. Cuman Paulus ini kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus gitu, yaitu dosa waris gitu. Tetapi Paulus tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa, gitu. Tapi hanya pengantara gitu. Jadi ada perbedaan hierarki gitulah, perbedaan otoritas gitulah. Karena kan Paulus bilang begini, kepala dari wanita dalam hal ini istri itu adalah suami atau laki-laki. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Pernah baca? Kepala dari Kristus adalah Bapa. Berarti ada tingkatan hierarki kan? Nah, berarti Paulus menganggap Yesus tidak sama hierarkinya dengan Bapa. Beda situ. Tapi sama gereja kan diterjemahkan lain.
sama gereja ditafsirkan lain. Hmm. Yesus itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Tuhan itu artinya menurut orang Kristen, Tuhan itu artinya Allah yang sedang berkarya di bumi gitu, yang sedang jadi manusia gitu. Jadi banyak kebingungan nantinya pasti. Iya, Pasti betul. banyak kebingungan. Dalam bahasa Ibrani. Oh, bacanya kayak gini. Dari kanan ke kiri kalau Yahudi. The Stone Edition. Tapi itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh iya, ada terjemahan. Nah, itu yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang nyusun ini orang-orang Yahudi. Ini baru selesai disusun itu kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ditulisnya mungkin dari abad-abad ke-7, 8, 9 lah ya. Tapi baru menjadi Bible-nya orang Yahudi baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen belum? Belum. Ini diterjemahkan sama orang-orang Mesir, sama Yahudi-Yahudi juga. Menjadi ini. Ini kenapa bukanya jadi kanan ya? Pernah dengar Septuaginta? Oh, iya. Itu diterjemah dari Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab Septuaginta. Bahasa Yunani. Ini diterjemahkan kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen? Belum. Ini di abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dikoreksi sama bapak-bapak gereja setelah ada Kristen. Baru setelah dikoreksi, dikanon menjadi PL. Oh, iya, iya. Nah, jadi seolah-olah Septuaginta ini dikoreksi untuk seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Jadi orang Kristen kan atau pendeta kan selalu bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL. Selalu kan begitu. Padahal menurut yang punya kitab Tanakh itu orang Yahudi Iya. tidak mengakui bahwa ada nubuat buat Yesus, sama sekali nggak ada. Nol gitu. Nah, mereka orang Kristen mengaku ada nubuat ya berdasarkan dari PL karena PL dapat disusun dari Septuaginta ini yang sudah dirubah-rubah gitu. Perubahannya memang tidak mencolok, tapi jelas banget. Nah, itu yang saya pelajarin tuh, bantahan-bantahan nubuat yang untuk Yesus yang dibilang di PL itu yang saya bantah tuh. Semua saya berdasarkan itu. Nah, kemudian kan di abad pertama, abad kedua, pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, baru perjanjian baru disusun, ya kan? Oh, ada 4 gospel yang dimasukkan. Pembagian nanti ada 13 surat Paulus gitu kan. Menjadi perjanjian baru, ditambah dengan surat-surat rasul, plus wahyu, menjadi perjanjian baru kan. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Baru yang ini, setelah jadi PL, ini ditambah di belakangnya. Jadilah Bible Kristen. Gitu. Di abad keempat baru jadi Bible Kristen. 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat ke-7. Coba dibaca nih. Sebab ada apa tuh? Ini saya ambil. Oh iya. Apa tuh? Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, oke. Sampai di situ. Kan di situ baru kelihatan jelas bahwa terdengarnya seperti doktrin Trinitas. Ada Bapa, ada Firman atau Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya 1. Itu kan doktrin Trinitas. Ya kan? Tapi ternyata di sini ada catatan begini nih. Dari sini nih. Ayat 7 sampai 8 nih. Dibaca coba. Sampai sini nih.
Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Karin yang ngomong, bukan saya. Gimana, Sin? Kalau kamu punya Quran, ya, Quran, terus di dalam Quran tuh ada catatan seperti itu, kira-kira kamu gimana? Ragu. Cari tahu dong. Gimana ceritanya kok bisa ada ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Jadi catatan penyalin, ini adalah penafsiran penyalin, bisa menjadi ayat gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, nggak cuma satu. Di Perjanjian Baru itu ada belasan yang seperti itu. Bahkan cerita mengenai, pernah dengar kan yang cerita wanita berzina mau dihukum? Oh iya pernah. Pernah dengar kan? Pernah. Ternyata itu juga sisipan. Oh, malah Karena apa? Karena ada di dalam kurung. Saya tunjukin. Iya. Tunjukin bedanya. Jadi kalau dibilang apa? Bible jujur nggak? Jujur, itu bilang tidak asli. Tapi buat pendeta dan jemaat-jemaat yang percaya, mau asli mau tidak asli buat mereka nggak peduli, nggak penting gitu kan. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu aja. Ya kan? Iya benar. Kalian di rumah punya Bible apa? TB. Terjemahan baru kan? Iya pasti. Yang LAI kan? Iya ini benar kan? yang kayak gitu. Sudah punya yang TB2 belum? Belum. Ini baru keluar tahun ini. Baru keluar tahun ini. Yang tahun ini. Ini ada buku penjelasannya nih, penjelasan singkat. Alkitab TB edisi kedua. Di sini dijelaskan bahwa ada apa nih? Tanda kurung tegak, itu artinya apa? Tanda kurung tegak, teks-teks yang ditanya tidak terdapat dalam naskah kuno. Nah, berarti kan ada naskah yang belakangan yang memuat gitu. Naskah yang kuno tidak ada, naskah belakangan ada gitu. Berarti kan itu ada perubahan, ada tambahan. Berarti ini, Yohanes 7, ayat 53 nih ya. Berarti 753 tuh, yang 53 tuh masuk di angka 8. Sebenarnya 753 nih. Ya, ini kan cerita mengenai yang wanita yang berzina nih, yang mau dibunuh nih. Ya, pegang. Nah, nih, bandingkan sama ini. Ini ayat 53-nya ada dalam kurung nggak? 53? Masih 8. Yang di situ 53 ada dalam kurung nggak? Oh, enggak ada. Yang ini? Ada. Ini yang baru ya? Ini TB2. Lalu mereka pulang, oh iya. Berarti yang di sini tidak ada dalam kurung dianggapnya ayat asli. Yang ini yang keluaran terbaru ada dalam kurungnya, berarti dianggap ayat ini tidak asli. Karena menurut buku penjelasan itu tidak terdapat di Naskah kuno. naskah-naskah kuno. Padahal 1 sampai sini ya? Banyak, satu apa ya, satu cerita. Ada lagi yang begini. Bentar, saya ambil dari yang TB dulu. Iya. Markus 16 ayat berapa nih? 9, ayat 9 ya. Bukan. Iya. Saya cepat buka Bible karena dulu waktu remaja saya juara buka Bible. Oh. Ada kegiatan remaja. Markus 16, ya kan? Ayat 9. Ada tanda kurungnya nggak? Enggak. Coba yang ini. Yang ini ada. Oh. Panjang banget lagi. Panjang, ayat 9 sampai 20. Di naskah yang paling tua,
yaitu ada naskah Codex Sinaiticus namanya. Ayat-ayat itu nggak ada. Ini yang malah yang tentang menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini yang ada kata-kata bahwa kalau Kristen yang beriman, dia kalau minum racun, digigit ular, tidak akan kenapa-napa. Ternyata itu adalah ayat tambahan. Nah ini kan ada yang kuning ini. Iya ini. Apa nih? Ini yang ini. Oh, ini. Dengan singkat gitu ya. Itu ada tanda kurungnya kan? Ada. Nah, berarti ini paragraf ini juga tidak otentik. Gitu. Ada Petrus, sudahnya Yesus. Kalau kita bandingkan dengan yang bahasa Inggris, ini ada bahasa Inggris nih. Markus. Nah, ini ada Markus 16 nih. Markus 16 dari ayat sampai 8 nih. Nah, satu paragraf aja kan pendek nih. Ini kan kalau kita baca nih, apa nih? So, stay, sampai sini ada kata-kata were afraid kan? Yeah, were afraid ini kan berarti kan dengan takut. Karena takut. Betul kan? Setelah were afraid langsung 9 kan? Oh iya. Nah, ini ada paragraf yang panjang begini dengan singkat dan seterusnya. Di sini nggak ada. Wih, Sinta belajar Bible. Iya juga. Gimana? Kalau di dalam kitab suci ada ayat yang bisa tambah kurang begitu gimana? Hah? Direvisi mulu. Dapatnya dari mana? Belilah. Oh, apa ayatnya? Dapatnya dari mana? Itu salah satunya dari penafsiran si penyalin atau penafsiran si bapak gereja. Penafsiran yang dimasukkan menjadi ayat. Gitu. Kalau ada kitab, ada ayatnya yang tidak asli atau palsu tadi kata Karin, boleh nggak atau pantas nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu. Enggak. Gitu. Makanya saya tanya sama Sinta, kalau di Quran ada keterangan begitu tuh gimana itu? Pasti kan heboh, ya kan? Tapi bukan berarti heboh karena marah, tapi kita heboh kan harus cari tahu, bener nggak gitu loh. Walaupun yang mengeluarkan catatan itu badan atau lembaga yang berwenang gitu. Misalnya dari Kementerian Agama Arab Saudi misalnya. Masa kita nggak percaya gitu? Kan mereka punya wewenang, punya alasan, punya latar belakang kenapa bisa nulis begitu. Mereka juga punya alasannya. Karena memang dokumen-dokumen yang dulu itu masih ada yang bisa diselamatkan. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini. Nah ini Maria Magdalena, baca sendiri. Saya ke toilet dulu. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Ada tuh. Punya. Ini. Yang Yesus nikah. Pengen banget kan? Filipus. Iya benar yang di Filipus.
kayaknya nggak tahu ya apa aja yang dihilangin ya. Aku tuh nggak apa. Terus kayaknya ya. Enggak, biasanya. Benar kan? Benar. Dicium di? Bibir. Iya kan? Filipus ya. Iya, Gospel of Philippus. Iya. Nah, kalau yang Yesus yang menonton penyaliban di sini. Jadi, gimana? Di Quran, Nabi Isa dibunuh dan disalib nggak? Enggak. Ini ada Gospel yang menyatakan begitu. Ini namanya Gospel. Apa tadi? The second, kalau ini Discourse of the Great Set, ada yang menyebutnya the second treatise. Hesitating, I support in their error and blindness. They nailed their men to where they did not perceive me. And they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. With someone else, they were there, strong the kill and the villager. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, wore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, walking forth the X of the rules and the fruit of their error. I was looking Ya. at their ignorance. Ada juga ya. Yang disalib siapa? Simon orang Simon Kirene kan? Kirene. Di Gospelnya Matius, Markus, Lukas itu disebutin bahwa yang membantu memanggul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kirene. Tapi di Gospel Yohanes nggak ada disebut-sebut Simon orang Kirene yang manggul salib. Kenapa? Karena Gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Oh. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Makanya dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nag Hammadi itu di Mesir, gitu. Mesir Utara. Mesir Utara atau Mesir Tengah gitu, lupa sih. Kan jadi lucu. Yang di Matius, Markus, Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Tapi di Yohanes nggak disebut-sebut Simon orang Kirene. Kan lucu gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini. Ada lagi. Apa? Kira-kira yang mana? Ini semua. Kira-kira ini jumlahnya sekian banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali ini, ini daftar isinya nih. Nah, ini. Ada Gospel of Thomas, ada Gospel of tadi Philip udah kan? Iya, Thomas ada juga. Ada Gospel of Mary, Maria. ada apa? Banyak sekali nih. Yang terkenal aja, yang sering dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible itu yang dianggap apokrifa. Apokrifa tahu kan? Lupa.